Pemirsa, deklarasi P3 yang mendukung pencapresan Ganjar dinilai dapat merubah arah dukungan politik atau bahkan bisa membubarkan koalisi Indonesia Bersatu. Lalu sejauh mana pengaruh sikap dan dukungan P3 ini dapat mempengaruhi arah politik dan dukungan koalisi dalam gelaran Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dengan Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang. Ya, P3 langsung buru-buru mengambil momentum mendeklarasikan Ganjar Pranowo dari anggota KIB lainnya. Apa sebetulnya daya tawar yang ingin diberikan P3 sih sejauh ini, Mas Gun Gun melihatnya, dan apalagi sudah beredar bahwa P3 minta jatah cawapres? Iya, ini tentu harus dibaca sebagai reaksi ya atas pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Jadi sepertinya P3 sedang melakukan positioning ya dengan cepat bereaksi pada saat misalnya setelah pencapresan Ganjar kemudian ada dukungan secara resmi dari P3. Ya tentu ini menurut saya terhubung juga dengan skema P3 ke depan terutama di 2024. Tentu karena P3 sendiri dengan hanya 19 kursi dia tidak bisa mengusung, sekalipun misalnya kemarin di tahap pertama sudah mengonsolidasikan diri dengan Golkar ya 85 kursi dan PAN 44 kursi sehingga membentuk satu poros yang disebut dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu dengan 148 kursi, tapi saya tidak yakin waktu itu KIB akan melakukan pengusungan pasangan capres mengingat ada kesulitan dalam mencari top of the ticket sekaligus cawapresnya. Jadi capres dan cawapresnya itu kesulitan nama sehingga kemudian lebih menunggu stimulus dari partai-partai terutama yang menggadang-gadang nama dengan elektabilitas tinggi begitu, Mbak Naila Husna. Oke, tapi mengapa P3 mendeklarasikan duluan gitu dari KIB lainnya? Apakah adanya ketidaksinkronan untuk mencapai tujuan bersama? Mengapa tidak serempak saja nih kalau Mas Gun Gun melihatnya? Tidak secara bersama-sama. Ketika terlihat tidak serempak, apakah artinya KIB menuju perpecahan atau masing-masing jalan sendiri-sendiri saja? Ya, saya lihat memang dari awal KIB itu tidak didesain ya untuk melaju menjadi poros mandiri, poros yang kemudian memang melakukan pengusungan capres-cawapres. Ini semacam strategi antara saja. Jadi memang ketika misalnya sekarang KIB sudah mulai misalnya satu persatu mendeklarasikan diri, maka dengan sendirinya potensi KIB untuk bubar jalan itu sebenarnya memang besar ya. Contoh misalnya seperti sekarang P3 kan sudah mendeklar akan mendukung Pak Ganjar. Nah nanti PAN juga kemungkinan besar saya lihat akan berpotensi ke Ganjar Pranowo. Tinggal nanti misalnya Golkar kemana itu akan sangat dipengaruhi oleh kesepahaman dan kesepakatan dalam konteks komunikasi politik Golkar dengan kekuatan yang sudah ada sekarang, misalnya dengan koalisi perubahan yang sudah konsolidatif ya, mengusung Pak Anies dengan basis 3 partai gitu, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Kemudian apakah Golkar swingnya ke koalisi perubahan atau nanti misalnya justru bersama-sama dengan PAN P3 ya dan tentu partai-partai lain akan mengusung pasangan kandidat yang sebut aja menguatkan diksi keberlanjutan atau continuity. Masalahnya adalah diksi keberlanjutan itu menurut saya masih berpotensi juga menjadi dua poros kan. Misalnya kalau tidak ada titik temu antara Pak Prabowo, kemudian Bu Mega dan Pak Jokowi dalam mengorkestrasi satu poros besar, maka sebenarnya masih berpotensi untuk jadi dua poros gitu. Porosnya misalnya Ganjar Pranowo dan porosnya Pak Prabowo Subianto. Jadi potensi untuk kemudian 2024 itu ada 3 poros yang berkontestasi masih sangat mungkin. Itu akan sangat dipengaruhi menurut saya jalinan komunikasi di teman-teman KIB yang sekarang yang berpotensi untuk kemudian jalan sendiri-sendiri dengan skemanya masing-masing. Kemudian juga akan distimulan oleh langkah politik 3 figur penting dalam mengonsolidasikan partai-partai yang sekarang berada di Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Yaitu di situ ada menurut saya figur Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, kalau kemudian kehadiran mereka mampu mengikat ya
semacam kekuatan-kekuatan yang berserak untuk kemudian menjadi koalisi besar, masih sangat mungkin terbentuk koalisi besar dengan dukungan 409 kursi ya dari KIB, KKIR plus PDI Perjuangan. Ya, tapi kalau tidak mencapai titik temu ya tentu akan di tahap pertama di Pilpres putaran pertama bisa aja kemudian 3 poros begitu. Baik, semua masih akan sangat mungkin dan juga berpotensi. Tapi kalau Mas Gun-Gun, ini kan kita juga mendengar pernyataan ya dari Ya. Golkar. Ini Ketua DPP Golkar yang menyatakan bahwa KIB nggak akan bubar. Arah partai menentukan capresnya adalah kebijakan internal dari masing-masing. Jika P3 sudah memiliki kebijakannya sendiri, ini tidak mengurangi kecukupan Golkar dan PAN dalam tiket Pilpres 2024. Ya. Nah, apa artinya dalam komunikasi politik yang disampaikan ini, Mas? Ya, artinya kan memang Golkar belum selesai dengan kesepakatan dengan mitra koalisi yang sudah dibangun pada saat misalnya menginisiasi koalisi Indonesia Bersatu. Memang betul pernyataan Golkar itu secara matematis ya, maksud saya dengan 85 kursi yang dimiliki Golkar dan 44 kursi yang dimiliki PAN, sebenarnya kan masih memungkinkan ya, minus P3 sebut aja 19 kursi, tapi melihat bandul politik PAN sendiri rasa-rasanya agak susah ya. PAN itu menurut saya akan masuk di line up yang kemudian diorkestrasi juga baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pak Jokowi begitu. Nah, artinya potensi untuk PAN mengarah bandul politiknya ke Pak Ganjar Pranowo itu juga kuat. Sehingga menurut saya sekarang yang masih lebih cair dan lebih fleksibel untuk kemudian positioning dalam skema-skema koalisi itu adalah Partai Golkar. Karena Golkar menurut saya punya satu basis kekuatan politik ya dengan 85 kursinya itu untuk kemudian menggenapi kekuatan mana yang kemudian nanti akhirnya memiliki titik temu dalam kesepakatan politik dalam waktu krusial jelang Oktober dan November. Tapi terlepas dari itu, menurut saya apa yang dilakukan oleh P3 kalau kita bicara daya tawar, kecepatan dia untuk kemudian merespons ya situasi dinamis ini karena memang tidak ada pilihan bagi P3 selain kemudian mempercepat positioning. Ya, contohnya misalnya dia sekarang positioning ke Ganjar Pranowo, tentu ini kan bicara soal skema misalnya power sharing ke depan ya, bukan hanya ya memang normatif ideal bicara retoris ya ini soal gagasan-gagasan yang nyambung misalnya soal politik kebangsaan, tetapi di level meso dan mikro kita bicara soal kepentingan elektoral jangka pendek misalnya skema-skema pemenangan, entah itu bicara soal misalnya tokoh yang akseptabilitasnya tinggi, power sharing, kemudian mekanisme pembiayaan pemilu. Ini mungkin yang kemudian dipercepat untuk dinegosiasikan atau dikomunikasikan dengan capres yang kira-kira sudah membuka komunikasi begitu. Baik, terakhir Mas Gun-Gun, hari ini akan ada pertemuan antara ketua umum masing-masing partai dalam KIB. Kira-kira apa yang akan jadi pembahasan setelah P3 mendeklarasikan calon presidennya dan pemetaan arah politiknya akan seperti apa? Singkat saja, Mas. Ya, yang jelas landscape politik KIB sendiri menurut saya akan berubah ya. Dari awalnya mungkin berupaya untuk menginisiasi figur-figur yang ada di internal masing-masing. Sekarang bacaan saya akan bergeser ke apakah misalnya nama Ganjar, kemudian nama Pak Prabowo begitu ya. Meskipun tentu saya membaca bahwa peluang-peluang untuk kemudian konsolidasi kekuatan menjadi satu poros itu juga masih terbuka lebar, terutama di poros keberlanjutan. Di poros perubahan menurut saya sih sudah mendekati fase konsolidatif ya dengan hadirnya PKS, PAN dan Demokrat dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan. Tinggal sekarang yang menarik adalah membaca arah politik Partai Golkar sebenarnya gitu. Itu yang menjadi menarik ya, membaca arah politik Partai Golkar, dan nanti kita tunggu bersama apa hasil dari pertemuannya. Terima kasih pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto telah bergabung di kesempatan Metro siang kali ini.